Ya kayak paling. Gudang kayu di Jalan Raya Gubuk, Semarang, Kabupaten Grobogan terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik dari bagian belakang gudang. Banyaknya material kayu di dalam gudang membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Warga sekitar berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Sebagian warga lain menyelamatkan material kayu yang belum terbakar ke tempat yang lebih aman. 2 jam kemudian, api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam dari Demak dan Grobogan didatangkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun pemilik gudang merugi hingga ratusan juta rupiah. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak di Jalan Raya Grobogan Blora di Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Sebelumnya korban tergelincir ke bahu jalan yang berlubang hingga oleng ke kanan saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Dari arah berlawanan melaju truk hingga tabrakan tak dapat dihindarkan. Korban mengalami luka berat di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Carane pak ora usah sing ora-ora. Video seorang penjual cilok di Desa Joho, Kecamatan Bawang, Banjarnegara yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap 2 anak ini viral di media sosial. Video berdurasi 3 menit ini diunggah di akun media sosial. Di dalam video tersebut, salah satu orang tua anak yang menjadi korban kesal setelah mendengar cerita dari anak mereka. Para orang tua menghadang penjual cilok tersebut kemudian meminta klarifikasi. Dari pengakuan warga sekitar, penjual cilok tersebut berjualan di desa baru 1 bulan lalu dan tidak setiap hari berkeliling. Warga berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan meminta si penjual cilok tidak berjualan lagi di wilayah mereka. Lurus. Seorang pria asal Subang, Jawa Barat dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Brebes karena diduga mencuri uang milik kepala desa Tegal Gelagah, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Uang yang dicuri sebesar 200 juta rupiah. Modus yang dilakukannya pura-pura menjadi dukun pengganda uang yang bisa melipat hingga miliaran rupiah. Tersangka ditangkap di rumahnya di daerah Subang oleh tim Resmob Satreskrim Polres Brebes. Tersangka mengaku nekat mencuri uang yang tersimpan di dalam tas korban. Agar tidak curiga, korban diajak ke bank kemudian diturunkan dari mobil sebelum ia kabur. Polisi menangkap 4 dari 6 pelaku kasus pembunuhan seorang pemuda yang terjadi di sebuah minimarket di Semarang. Korban bernama Andi Kurniawan ini dikeroyok 6 pelaku hingga meninggal pada 27 Juni lalu. Aksi para pelaku sempat terekam kamera pengintai minimarket di kawasan Beringin, Ngalian, Semarang. Tersangka utama berinisial BRD dan AN ditangkap di Kabupaten Rembang. Setelah dilakukan pengembangan, 4 tersangka lain berhasil ringkus, yakni CA dan GFS. Tersangka mengaku melakukan pengeroyokan karena merasa ditantang korban. Polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan tersangka melakukan pengeroyokan. Hingga kini polisi masih mengejar 2 tersangka lain yang belum tertangkap.